Ya, pemerintah tentu akan menghormati putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang membebaskan Del Pedro Marhain dan kawan-kawan atas dakwaan melakukan penghasutan sehubungan dengan terjadinya peristiwa unjuk rasa yang berujung dengan kerusuhan pada akhir Agustus tahun 2025 yang lalu. Pemerintah menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap proses jalannya persidangan Del Pedro Marhain dan kawan-kawan ini, dan pemerintah menghormati komitmen bersama bahwa pengadilan adalah satu lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah dan oleh siapapun juga. Walaupun jaksa telah melakukan upaya untuk melakukan pembuktian terhadap dakwaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun pada akhirnya majelis hakim menyatakan bahwa Del Pedro dan kawan-kawan itu tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan karena itu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Dengan demikian, ya, putusan ini adalah putusan yang final, ya, tidak dapat diajukan kasasi lagi, oleh karena berdasarkan pasal 299 KUHP yang baru, terhadap putusan bebas atau putusan lepas, ya, frisprak dan onslaught itu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun oleh jaksa penuntut umum, termasuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebenarnya ketentuan dalam pasal 299 KUHP yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas dan lepas jaksa tidak boleh melakukan upaya hukum lagi, termasuk kasasi ke Mahkamah Agung, itu sudah diatur di dalam KUHP yang lama. Cuman dalam praktek jaksa itu menciptakan teori. Bebas itu dibagi dua, bebas murni atau bebas tidak murni. Nah, kalau tidak murni boleh mengajukan kasasi, dan kita tahu bahwa apa kriteria bebas murni dan tidak murni itu tidak begitu jelas dirumuskan. Dan sekarang karena praktek semacam itu menimbulkan banyak sekali kekacauan dalam penegakan hukum, maka KUHP baru dalam pasal 299 tegas mengatakan bahwa terhadap putusan bebas atau putusan lepas tidak dapat diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian sebenarnya kasus Del Pedro ini final, selesai sampai di sini, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun juga terhadap putusan yang sudah inkrah sekarang ini. Del Pedro sebenarnya tidak hanya mengajukan tuntutan ganti rugi, ya. Del Pedro juga meminta supaya hak-haknya direhabilitasi. Nah, saya sudah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, ternyata di dalam putusan majelis hakim sudah dinyatakan bahwa Del Pedro itu selain dinyatakan tidak terbukti melakukan apa yang didakwakan dan kemudian membebaskannya dari segala tuntutan hukum, sekaligus juga majelis hakim merehabilitasi Del Pedro dan kawan-kawan, merehabilitasi nama baiknya, merehabilitasi kemampuannya, dan merehabilitasi harkat dan martabatnya. Oleh karena memang ini telah diputuskan dalam putusan pengadilan, bebas, lalu kemudian direhabilitasi, maka persoalan rehabilitasi selesai menurut KUHP kita sekarang, dan karena itu tidak mungkin Del Pedro dapat memohon kepada Presiden supaya diberikan rehabilitasi, karena rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden agak berbeda dengan rehabilitasi yang diberikan melalui putusan pengadilan atas terjadinya satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di persidangan. Dan Del Pedro sebagaimana kita ketahui bukan saja menuntut ganti rugi atas penangkapan, penahanan, dan penuntutannya yang tidak terbukti di pengadilan, tapi yang bersangkutan juga mengajukan permintaan rehabilitasi kepada pemerintah, dan tegas-tegas disebutkan nama saya juga supaya merehabilitasi Del Pedro karena sudah diputuskan oleh pengadilan yang bersangkutan tidak bersalah. Bagaimana kita ketahui di dalam KUHP itu diatur apabila seseorang itu didakwa ke pengadilan dan kemudian hakim menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kejahatan yang didakwakan, dan karena itu hakim membebaskan atau melepaskan yang bersangkutan dari segala tuntutan hukum, maka hakim akan menyertai putusan seperti itu dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Dan terhadap Del Pedro dan kawan-kawan ini, majelis hakim sudah memberikan rehabilitasi di dalam putusannya yang menyatakan bahwa merehabilitasi terdakwa baik nama baiknya, kemudian kemampuannya, dan kemudian harkat dan martabatnya sebagai seorang warga negara. Dengan demikian persoalan rehabilitasi sudah selesai, dilaksanakan oleh pengadilan,
dan dengan demikian tertutup kemungkinan bagi Del Pedro untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Presiden oleh karena sudah dilakukan oleh pengadilan. Dan kita tahu bahwa rehabilitasi yang dilakukan oleh pengadilan itu akibat satu tuntutan pidana yang tidak terbukti, sementara rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden itu didasarkan atas pertimbangan politik setelah Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mengenai ganti rugi. Mengenai ganti rugi ini diatur di dalam pasal 173, 174, 175, 176, 177 dari KUHP baru yang berlaku sekarang ini. Jadi terhadap kasus-kasus yang sama seperti Del Pedro dan kawan-kawan ini, orang siapapun dia yang didakwa ke pengadilan, dia sebelumnya telah ditangkap, ditahan, kemudian diperiksa, di BAP, di berkas perkaranya, dilimpahkan, dituntut ke pengadilan, tapi putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding ataupun kasasi yang menyatakan yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan kejahatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan dia dibebaskan atau dia dilepaskan dari segala dakwaan atau tuntutan hukum, maka terhadap orang yang bersangkutan itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dihadapinya selama dia ditangkap, ditahan, dituntut, diadili di muka persidangan pengadilan. Tetapi ganti rugi itu tidak bisa dimintakan begitu saja pada pemerintah, ya, apalagi diminta pada saya misalnya. Tidak, ya. Ganti rugi itu ada mekanismenya yang diatur di dalam pasal 173 sampai dengan pasal 177 dari KUHP yang baru yang berlaku sekarang ini. Jadi Del Pedro dapat menuntut ganti rugi itu atau meminta ganti rugi itu melalui satu permohonan pra-peradilan yang ditujukan kepada pengadilan yang sama tempat dia diadili dalam pokok perkaranya. Karena sekarang ini Del Pedro diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dibebaskan oleh Majelis Hakim pengadilan tersebut, maka Del Pedro dan kawan-kawan dapat mengajukan gugatan pra-peradilan, ya, kepada pengadilan yang sama, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHP, maka ketua pengadilan harus menunjuk hakim yang mengadili perkara Del Pedro itu untuk menjadi hakim pra-peradilan dalam memeriksa dan memutus permohonan pra-peradilan tadi itu. Dan kapan diajukan, ya terserah Del Pedro, kapan akan mengajukan gugatan pra-peradilan memohon ganti rugi itu, dan seperti apa dia mau mengajukan gugatan, dia saya kira silakan dia berkonsultasi dengan para advokat yang mendampinginya. Dan proses pra-peradilan itu memang berlangsung singkat, ya, hanya 7 hari setelah permohonan dibacakan, maka hakim harus memutuskan pra-peradilan itu apakah akan diterima, akan ditolak, ya, dinyatakan NO atau dikabulkan sebagian. Itu tergantung pada proses persidangan yang akan berlangsung nanti. Jadi kalau Del Pedro itu mau mengajukan tuntutan ganti rugi, misalnya 1 miliar atau 100 juta atau 300 juta, itu terserah dia, ya. Dan itu tergantung bagaimana alasan-alasan yang dia kemukakan, mengapa dia minta ganti rugi sebesar itu. Dan itu terserah juga pada majelis hakim apakah akan mengabulkan permintaannya itu, ataukah akan menolaknya, atau akan mengabulkan hanya sebagian daripada gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Del Pedro ini. Nah, saya pikir upaya hukum yang dilakukan dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sangat penting dari sudut perkembangan hukum kita, ya, setelah penerapan KUHP baru mulai tanggal 3 Januari tahun 2026 yang lalu. Karena sepanjang pengetahuan saya belum pernah ada gugatan pra-peradilan dan berisi permintaan atau tuntutan ganti rugi atas seseorang yang ditangkap, ditahan, diadili, dan kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Siapa tahu apa yang dilakukan oleh Del Pedro ini akan menjadi presiden dalam penegakan hukum atau menjadi jurisprudensi yang menjadi acuan bagi para hakim dalam memutus perkara serupa di waktu-waktu yang akan datang. Nah, ingin saya tegaskan bahwa dulu pada waktu Del Pedro ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya pada sekitar bulan September tahun 2025, itu saya datang ke rumah tahanan Polda dan berdialog dengan Del Pedro. Pada waktu itu saya bersama dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Otto Hasibuan.
pada waktu itu saya mengatakan ya Anda lakukan dong perlawanan secara ksatria, secara gentleman, jangan merengek-rengek minta pembebasan, ya, minta penangguhan, lalu kemudian membangun opini tidak bersalah, apalagi mau melakukan mogok makan dan segala macam. Ya sebenarnya jangan mengiba-iba atau jangan merengek-rengek seperti itu. Anda aktivis, Anda harus tunjukkan bahwa Anda mempunyai keberanian, Anda kesatria melakukan perlawanan secara gentleman. Dan perlawanan itu adalah sebuah perlawanan hukum, bukan perlawanan di luar koridor hukum itu sendiri. Dan sekarang Del Pedro menyinggung-nyinggung apa yang saya katakan, harus melakukan perlawanan hukum secara gentleman itu, dan saya kira dia mengikuti, dia melaksanakan apa yang saya sarankan kepadanya supaya melakukan perlawanan secara gentleman itu, dan sekarang usahanya dapat kita saksikan bersama, ya, Majelis Hakim menyatakan dakwaan terhadap Del Pedro itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan akhirnya membebaskan dia dan kawan-kawannya dari segala tuntutan hukum. Saya kira ini penting menjadi pelajaran bagi kita semua, dan ini ada hikmahnya juga bagi kita semua, ya, dalam menegakkan hukum setelah berlakunya KUHAP yang baru sekarang. Saya pikir kasus Del Pedro ini ada hikmahnya bagi kita semua dalam upaya melakukan reformasi hukum di bidang hukum pidana dan penegakan hukum acara pidana. Karena ini merupakan sebuah kasus yang baru yang didakwa ke pengadilan berdasarkan perubahan, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang ini, dan kita mengetahui bahwa setelah dilakukan vonis bebas, maka pasal-pasal dari KUHAP baru itu berlaku bagi upaya hukum yang akan ditempuh oleh Del Pedro selanjutnya. Jadi ke depan, ya, saya kira bagi aparat penegak hukum, ya, tentu harus bekerja lebih profesional, lebih hati-hati, lebih cermat, dan lebih kokoh argumentasinya jika akan melakukan penangkapan, penahanan, dan penuntutan terhadap seseorang. Kalau kurang cermat, kurang hati-hati, ya seperti kita lihat, ya bisa saja kemudian hakim membebaskan yang bersangkutan dari segala dakwaan dan kemudian melakukan gugatan ganti rugi yang diatur oleh KUHAP sendiri. Dan saya kira kalau memang tidak yakin, tidak cukup bukti permulaan yang cukup, ya, tidak perlu dilakukan penangkapan dan penahanan. Dan kalau memang selama proses pemeriksaan penyidikan itu tidak cukup bukti, ya sebaiknya ya di SP3 saja, jangan diteruskan ke pengadilan atau dilakukan restoratif justice, ya, supaya jangan sampai tuntutan di pengadilan itu dimentahkan oleh majelis hakim. Dan saya kira memang kita harus menghormati juga, ya, bahwa aparat penegak hukum, ya jaksa, ya polisi, dan lain-lain, dia berwenang untuk melakukan satu langkah hukum, menindak seseorang yang diduga melakukan satu kejahatan atau melakukan tindak pidana. Ya, itu kewenangannya dia yang diberikan oleh undang-undang. Tapi juga orang yang kemudian ditangkap, ditahan, dan dituntut ke pengadilan juga berhak untuk membela diri. Ya, jadi seimbang antara penegak hukum dengan orang yang dinyatakan sebagai tersangka atau sebagai terdakwa di pengadilan. Ya, pikirannya kan begini, ini kan negara kita, ya. Negara kita bersama, ya, negara demokrasi, negara hukum. Aparat penegak hukum itu kan warga negara juga, sama juga seperti orang yang didakwa ke pengadilan itu. Jadi negara berhadapan dengan warga negaranya sendiri. Nah, warga negara itu adalah rakyat. Dan rakyat itulah pemegang kedaulatan tertinggi di negara kita ini. Sementara aparat penegak hukum itu memegang amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan perintah konstitusi dan perintah undang-undang. Karena itu, ya, masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Ya, aparat penegak hukum berhak melakukan tindakan hukum, orang yang disangka, orang yang didakwa juga berhak melakukan pembelaan diri, dan pada akhirnya hakim yang akan memutus apakah dakwaan yang dilakukan di pengadilan itu terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak. Ya, saya kira setelah adanya hak untuk meminta ganti rugi, ya, aparat penegak hukum, ya, betul-betul harus hati-hati. Bahkan kalau serampangan menegakkan hukum, main tangkap, main tahan, main dakwa ke pengadilan, kalau ternyata dibebaskan oleh hakim, saya kira atasannya harus mengevaluasi, ya, aparat penegak hukum seperti itu. Dia bekerja tidak profesional, dia bekerja serampangan, dia bekerja semau-maunya, dan itu tidak baik, ya, dalam upaya kita menegakkan hukum yang adil, pasti di negara kita yang kita cintai bersama ini.